jam. Bahkan ada bagian yang tidak pernah kena kepanas, jadi gelap terus. Kalau ada matahari sedikit aja senengnya, naudzubillah min dzalik. Saya senengnya luar biasa. Gitu. Supaya kita liqaumi ya, namun kita menjadi orang yang ngerti bahwa begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan di dalam Al-Qur'an. Wa yastatiru lailataini, dan Allah menyembunyikan perjalanan rembulan itu lailataini, 2 hari. Jadi enggak di sini yang kemudian terjadi perselisihan. Padahal sebenarnya tidak usah berselisih tentang penentuan itu. Yang mau ikut sana ya benar, mau ikut sini ya benar. Misalnya hari Senin, hari Ahad besok, pemerintah menetapkan puasa. Sedangkan satu organisasi kemasyarakatan menetapkan hari Senin misalnya. Selisih 1 hari. Atau Lebaran, hari Selasa, pemerintahnya Lebaran, hari Rabu atau organisasi Lebaran, anggap aja organisasi karena organisasi duluan biasanya. Selasa organisasi, Rabu pemerintah. Yang mau ikut Ahad ya silahkan puasanya, Lebarannya ikut Selasa ya silahkan. Yang nggak boleh itu begini, puasa ikut Ahad, ya, Lebarannya ikut Rabu. Gitu ya. Jadi milih cepat. Gitu. Yang nggak boleh yang model begitu. Ya. In kana syahru salasina yauman aw lailatan. Ketika jumlah harinya 30, maka yang akan samar itu dari 29 dan 30. Gitu. Apa tujuannya? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kalian mengetahui jumlahnya sinin tahun, jadi keterkaitan pergantian tahun. Ada tahun Qamariyah, ada tahun Hijriyah, Masehi. Kalau tahun Hijriyah patokannya adalah bulan. Kalau tahun Masehi patokannya adalah matahari. Kalau 1 bulan itu ada yang ketutup 2 hari, berarti 1 tahun sama dengan 24 hari. Jadi mundurnya begitu. Makanya jangan heran kalau kemudian ada satu kelompok yang puasanya lebih dahulu dari pemerintah dan lebih dahulu dari organisasi. Pakaiannya hitam-hitam, rambutnya gondrong, kemudian pirang. Naksabandia itu ya, Pak? Ya. Jadi hal-hal yang begitu kita saat ini, gitu ya. Kita saat ini sedang training. Kalau lagi training mah banyak-banyak latihan. Nah, kita lagi latihan nih. Kalau lagi latihan jangan minta ponten. Oh, lagi latihan minta medali. Kita itu lagi latihan, belum ada pemenang. Nanti pemenangnya di akhirat. Gitu. Ya.
Ada sinin jumlah bilangan tahun. Ada yang bulan. Sekarang itu posisi matahari di mana? Kemudian akan jatuh musim apa? Kalau BMKG kan sifatnya ramalan. Perakiraan cuaca. Perakiraan itu bisa benar, bisa meleset. Gitu. Namanya juga perakiraan. Sama seperti itu. Cuman kalau BMKG hubungannya sama, kalau hujan hubungannya sama awan. Awan itu hubungannya sama arah angin. Kira-kira nanti peluang hujan ada di mana, hujannya sedang atau tidak, itu bisa dilihat pada posisi awan, kerasnya awan itu seperti apa. Nah, terkadang manusia suka maksa Allah, maksa penciptanya. Karena musim kekeringan, awan dikasih garam. Supaya Mencair. supaya bisa mencair jadi hujan buatan. Jadi hujan buatan itu bukan air dibawa ke atas kemudian ditaburin, tapi garam yang dibawa ke atas ditaburin di awan supaya ngentel. Dari ngentel itu kemudian nanti dia cair. Pada posisi kekentalan tertentu, kekerasan tertentu itu akan mencair, dan itu ada ilmunya. Gitu ya. Jadi hujan pun Masya Allah. Nah ini kita alhamdulillah dikasih hujan gratis. Alhamdulillah. Kita nggak usah bikin buatan. Berapa triliun itu? Pernah dulu pemerintah mau membuat hujan buatan, garam itu dibawa terbang puluhan ribu ton, ditebar di awan, dan itu biayanya luar biasa. Ini alhamdulillah nggak usah ngeluarin biaya, gratis dari Allah, gitu ya. Kita mohon mudah-mudahan hujan yang Allah turunkan membawa barokah, rahmat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya, khususnya di Kirana ini, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dampak negatif hujan. Nggak usah diseselin. Hujan itu luar biasa. Dari hujan ada yang ngojek payung, nah, kan begitu. Bagi tukang es, aduh hujan. Tapi bagi tukang payung, alhamdulillah. Bagi tukang setim, oh itu rezeki. Jadi Allah itu adil. Setengah tahun ngasih rezeki tukang es dan yang hubungannya sama es. Tapi setengah tahun kemudian Allah bagi rezekinya dengan makhluknya yang lain. Allah kasih tukang setim. Setim itu butuh sabun. Tukang sabun cair juga meningkat penghasilannya. Tukang payung, mungkin di daerah-daerah masih suka ada yang servis payung keliling, yang payungnya rusak. Itu juga bagi rizki buat makhluknya Allah. Gitu. Ya Masya Allah. Ada sinina wal hisab, dan dari rembulan dan matahari itulah bisa menentukan perhitungan. Oh ini musim ketiga, ini musim rendeng, ini musim panas, ini musim paceklik, ini musim hujan, ini oh bentar lagi ini kayaknya hujan penghabisan dan lain sebagainya. Nah perhitungan-perhitungan itu nanti hubungannya sama perbintangan. Ada kenal, ada apa sih Taurus, bintang apa? Rasi bintang.
ada apa Uranus, Neptunus, itu mana nama-nama planet kira ente mah Sagittarius, ya Sagittarius dan lain sebagainya, Capricorn yang lambangnya, nah itu rasi-rasi bintang Leo, ya. Tapi sekali lagi itu jangan diyakini. Kalau mau jadikan ilmu silahkan. Oh ini kalau melihat dari pola bintangnya begini yang cocok nanam padi. Bentuk bintangnya begini yang cocok bawang. Ada yang nanam palawija, itu disesuaikan dan itu ilmu pertanda dari Allah. Gitu. Yang oleh agama Islam dikenal dengan ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu perbintangan. Cuman untuk mempelajari ini Masya Allah, kadang ada misalnya Agus, A-nya berapa, G-nya itu karena nggak ada G, adanya Go, GH kan, G-nya berapa, kemudian S-nya berapa, dihitung, dah ketemu sama si Fatimah. P-nya berapa, T-nya berapa, M-nya berapa di jumlah. Oh, nanti cocoknya nikahnya tanggal sekian. Gitu. Bukan, itu ilmu-ilmu falak yang begitu-begitu itu. bukan nomor, Bukan. bukan nomor. Bukan ramalan, itu ilmu yang begitu itu. Tapi jangan diyakini, karena sumbernya dari bintang. Kemudian bintang ini zaman Nabi dulu dan Nabi sebelum Nabi Muhammad ada yang namanya ahli nujum. Nujum itu jamak dari najmun. Najmun itu artinya bintang. Jadi ilmu perbintangan. Kalau orang sekarang yang nggak ngerti asal usulnya dibilang kejawen. Kejawen itu musyrik. Padahal itu sumbernya dari makhluknya Allah. Tapi jangan dipercaya 100%. Oh nanti kalau mau berangkat jalannya ngalor dulu. Kan ada tuh yang begitu. Gitu. Memang sudah dihitung gitu berdasarkan patokan bintang gitu ya. Rumahnya ngadap barat gitu. Rumahnya jangan ngadep ke sono misalnya begitu ya. Ke atas. Ya kalau di kita kan susah mau madep kemana. Kalau rumah udah dibangun gitu ya. Nah, kalau tanahnya lega, tanah cuma 60 meter bagaimana? Mata ke timur. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah menciptakan yang demikian itu dengan sebenar-benarnya ketentuan. Artinya apa? Allah nyiptain itu nggak main-main. Gitu. Ma khalaqta hadza batila subhanaka. Maha suci Allah. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Kata kita nyamuk reseh. Kata kita. Tapi berapa banyak orang yang bekerja gara-garanya nyamuk. Lo coba. Mobil lucu. Ikan cupang ya benar. Dari mulai Baik, yang tradisional, lucunya dimanfaatkan, ya kan? Ya, Kemudian di atasnya lagi sudah jadi, belum jadi nyamuk, itu ada semprot abate, ditaburin tuh, iya kan? ya. Nah, supaya jentik-jentiknya, jentik-jentik bahasa sono, bahasa kita mah encu, gitu. Agak keren dikit Pak Ustaz. Ini jentik.
Ketika sudah jadi nyamuk, berapa banyak? Mulai dari baygon, King Kong, ape. Loh, dari mulai bakar, elektrik, Masya Allah, Salah umpannya aja. semprot. Dan itu karyawannya bukan ratusan, ribuan. Dan berapa banyak orang menjadi profesor lantaran nelitinya Nyamuk. Gitu. Orang kalau gambar miniatur gajah, kambing masih mending. Sampai usus-ususnya bisa kegambar kalau gajah. Tapi nyamuk, selangnya aja segede gitu. Kalau Bapak coba Bapak tangkap tepak satu nyamuk, yang tempat menghisapnya itu, selangnya, itu Masya Allah kecil banget. Di dalam perutnya nyamuk itu ada ususnya, ada bakterinya. Bakterinya segede apa kalau ususnya segede gitu? Gitu. Makanya Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti besarnya nyamuk. Begitu. Jadi Allah ciptakan itu tidak main. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah menjelaskan yang demikian itu. Allah jelaskan peredaran matahari, Allah jelaskan peredaran bulan, Allah jelaskan bagaimana manazilnya, tempat-tempat berputarnya planet itu, ya. Liqaumi ya'lamun, hal itu merupakan tanda bagi orang-orang, tanda kebesarannya Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Ayat tadabbarun, bagi orang yang berpikir, bagi orang yang merenungkan hal-hal itu. Oh sore, itu biasa, itu udah memang alamnya begitu. Memang udah waktunya malam. Ya kok udah jam segini? Memang udah waktunya pagi. Kalau yang ngomong begitu, orang yang nggak kenal Tuhan juga ngomong begitu. Orang yang nggak punya kitab suci yang ngomong begitu. Nah ini ada orang yang punya kitab suci, ada orang yang punya Tuhan, tapi ngomongnya masih seperti itu. Dirubah. Berarti ngomongnya takdir Allah ya, Pak? Bagaimana? Ngomongnya berarti takdir Allah. Ketentuannya Allah. Ya, ngomong begitu gak jadi masalah. Akan tetapi sambil berpikir, ya Allah, Engkau maha besar. Bumi yang segitu, matahari sama bumi gedean mana? Matahari. Gedean matahari. Bumi yang sudah kita anggap gede, ternyata ada yang lebih gede, yaitu matahari. Bintang yang kelihatan kecil-kecil ketika bulan, ya. Bahkan gugusan planet itu ada yang namanya Bima Sakti, planet terbesarnya ini. Dengan malaikat Jibril itu kayak andai kata rokok ditaruh di piring. Nah, ada kue, ada anggur, ada apa taruh di piring. Bapak berdiri di situ. Nah itu malaikat Jibril lihat tuh. Allahnya seperti apa? Gitu. Dan semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita pergantian siang dan malam, ada rembulan, ada matahari bersinarnya luar biasa dari mulai pagi sampai jam 12. Itu dari adem, panas sampai panas banget, nanti kemudian turun seperti itu. Itu adalah ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Besar, Allah Maha Pencipta, dan Allah yang menentukan itu semua. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui alam di sekeliling
kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi